Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi 'anit tatayyur. Di sini bab menerangkan mulai larangan tatayyur. Tatayyur itu adalah merasa akan datangnya suatu kesialan atau malapetaka atau kerugian kepada diri. Itu enggak usah kalau kamu sudah niat baik untuk mengamalkan suatu kebaikan, maka ya diamalkan aja, enggak usah kelihatannya ini jadi sial nanti kalau aku itu silaturahim ke sana, enggak usah. Jangan sampai begitu itu menghalangi amalan baikmu. Paham ya? Fihi, di dalam masalah tatayyur al-ahadisu, ada hadis-hadis as-sabiqatu yang telah lewat fil babi qablahu, di dalam bab sebelum bab ini. An-nahyu 'anit tatayyur. Anasin, dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata Sayyidina Anas, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada penularan, wala tiarata, dan tidak ada datang kesialan karena suatu perasaan sebetulnya. Wa yu'jibuni, dan menyukakan aku, al-fa'lu, perasaan akan datangnya suatu kebaikan, keberuntungan, barokah. Jadi orang Islam itu disuruh sama Nabi ini seneng kalau orang itu apa-apa itu merasa, oh ini barokah, insya Allah beruntung, optimis terus, gak pesimis. Itu optimis, karena semuanya itu sudah ada takdirnya, tidak ada itu. Karena semua sudah ada takdirnya, maka tidak ada tular menular, itu juga nggak ada kan? Nggak ada tular menular. Hakikatnya seperti itu. Orang sakit itu dengan orang sakit ini semuanya itu ya Allah yang membuat. Bukan sakitnya yang ini karena disebabkan, yaitu karena berdekatan dengan orang yang sakit itu. Enggak, paham tuh? Enggak begitu. Dan nyatanya itu loh, aku itu begitu dekat dia, langsung mata saya juga sakit sama dia. Mata dia sakit itu yang membuat Allah, mata kamu sakit yang membuat Allah. Kamu dekat dia itu, kalau Allah buat sakit ya sakit, kalau Allah tidak buat sakit ya tidak sakit. Kamu tidak dekat dia, kalau Allah buat kamu sakit ya tetap sakit. Nah kalau ada tular menular itu loh, dan orang yang pertama itu loh, tularan siapa? Kalau ada tular menular, orang yang pertama tularan siapa? Hakikatnya semuanya ini hanyalah dari Allah. Hanyalah dari Allah. Tidak, maka tidak boleh kita ini meyakini wujudnya tular menular dari Allah. Walaupun adanya orang perintah supaya orang itu menjauhi tempat-tempat taun, tempat-tempat seperti itu perintah itu diamalkan, tetapi tanpa kalau ada satu tempat di situ ada taun, ada pandemi, maka epidemi apa pandemi? Epidemi ya. Maka tidak boleh orang itu masuk di tempat itu. Kalau sudah masuk di dalamnya, terjadi kalau di kampungmu ada satu wabah penyakit, maka kamu jangan keluar. Penyakit yang katanya penyakit pes, corona dan sebagainya, kalau jangan keluar. Kalau dari luar tempat, jangan masuk ke tempat yang ada penyakit apa itu menular katanya. Itu memang ada perintah. Itu kita amalkan sebagai syariat, tetapi dalam hati kita tidak boleh meyakini wujudnya tular menular. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Semuanya adalah sakit itu dari Allah. Wala tiarita, itu tiarah itu yaitu merasa akan datangnya satu musibah, keburukan, kesialan
Dan Nabi senang kalau orang-orang ini, orang Islam itu selalu merasa akan datangnya barokah. Ada orang sakit, kemudian datang tamu, assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Alhamdulillah selamat, nggak apa-apa ini insyaallah. Paham tak? Nah itu kenapa tafaul. Nah, ini Nabi senang. Oh, ada orang salam, berarti si sakit ini selamat, nggak ada masalah. Paham tak? Ada orang sakit dijenguk sama seseorang, namanya itu, orangnya ini adalah Afiyah. Sinten asmane Ibu? Saya Afiyah. Oh, selamat, beres, nggak masalah. Masa ini namanya tafaul. Nah ini bagus, Nabi senang seperti itu. Orang itu optimis. Nanti begitu, Nabi senang. Ada orang apa itu kedatangan tamu. Tamunya namanya adalah Abu Khair. Nah, sinten Abu Khair. Wah, masya Allah. Banyak harta yang akan datang nanti insyaallah. Nah ini kalau saya paham tak? Ini bagus. Jangan kau terus, jangan apa gitu. Tatoyur nggak boleh. Tatoyur yang tidak boleh, tapi tafaul Nabi senang. Kalau pada mengucap supaya si para sahabat malu fa'lu, dan apalah itu apa? Fa'al. Fa'al itu apa? Allah berkata baginda Nabi, kalimatun thayyibatun. Fa'al itu adalah kalimah yang baik, mengucapkan kalimah yang baik walaupun jatuh. Orang Jawa itu kalau jatuh beruk, untung nggak apa-apa. Nah, ya saya udah jatuh itu untung ini nggak masalah. Nah, apa ini biar kalimat penting. Ada ini sakit yang sebenarnya kira-kira gak apa-apa, insya Allah gak apa-apa. Baru jatuh, gak masalah. Ini penting kalimat supaya menimbulkan yaitu fa'al itu tadi. Tafa'ul. Merasa akan datangnya keberuntungan terus. Insya Allah ya. Nah itu begitu. Itu gak apa-apa. Ngaji, kemudian baru 3 tahun kena penyakit gudeg banyak sekali. Itu kalau orang-orang kiai-kiai zaman dulu ini langsung, oh alhamdulillah kamu mondok kok banyak gudegnya, insya Allah besok banyak santrinya katanya. Nah, begitu tafaul tuh. Jadi kalau kamu banyak gudeg yang suweneng, alhamdulillah nanti punya banyak santri nanti. Loh orang dulu begitu, ya dulu begitu. Santri-santrinya itu kalau banyak gudiknya itu malah seneng. Oh, bagus. Bukan berarti seneng gudik ono kabeh, bukan. Maksudnya itu ya, oh, alhamdulillah HP. Paham itu. Itu. Jadi ucapkanlah kalimah thayyibah, kalimah yang baik. Itu seperti itu. Ada orang ini matanya sakit, alhamdulillah. Oh, saya sakit matanya. Alhamdulillah itu membersihi ini banyak dosa sehingga dosanya dibersihi sama Allah SWT. Sehingga jika Nabi ketika beliau itu datang ke suatu orang sakit, orang kampung, maka Nabi mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa ini. Insyaallah malah membersihkan dosa. Nah. Maka orang ini malah mengatakan, "Enggak apa-apa gimana toh bagi Nabi? Kamu orang tua, udah sakit, udah mau mati nih." Oh, begitu ya? Sek, langsung matilah dia. Dikasih tahu nggak apa-apa, malah bilangnya mau mati. Paham? Jangan gitu. Orang itu tafa'ul. Nggak apa-apa. Itu penting sekali. Karena dikatakan oleh para ulama, yaitu wal halu muwakkalun bil lisan. Keadaan itu sering-seringnya itu digantungkan kepada lisan. Lisan mengucapkan perkara buruk, jadi terjadi keburukan itu oleh Allah. Lisan mengucapkan kebaikan, maka akhirnya jadi datang kebaikan selalu. Maka katanya
Kenapa Fir'aun tidak dapat hidayah? Ini gara-gara satu, kata para ulama, yaitu ketika istrinya Fir'aun mengambil Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi, maka istrinya mengatakan qurratu ainil li walad. Dia ini senang. Ini akan menjadikan kebahagiaan untuk diriku dan untuk kamu, wahai tuanku Fir'aun. Maka Fir'aun jawabnya, laki walali, ini kebahagiaan untuk kamu, tidak untuk aku. Lah salahnya kayak muni begitu. Nah, akhirnya betul, celakalah Fir'aun gara-gara ngomongannya itu. Maka hati-hati kalau ngomong. Paham ya? Hati-hati kalau ngomong. Masya Allah. Jadi selalu orang itu tafa'ul yang baik-baik, kalimah thayyibah. Wa Ibnu Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, berkata Abdullah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada penularan, wala tiarata, dan tidak ada terjadi kesialan karena merasa akan datangnya suatu kesialan. Wa ingkana, kalau ada as-su'mu, suatu kesialan, bisyai'in, dalam sesuatu, fa fid dari, maka itu ada di dalam rumah. Rumah yang sial, rumah yang tidak berkah, maksudnya itu. Itu apa? Itu adalah rumah, sebagian ulama mengatakan rumah yang semuanya, kamar-kamarnya, bilik-biliknya itu sempit sehingga susah untuk dibuat gerak di situ. Ada yang mengatakan rumah yang sial itu adalah rumah yang tetangganya adalah orang-orang jahat. Jadi masuk rumah seperti masuk neraka. Kanannya jahat, kirinya jahat, depannya jahat, belakangnya jahat. Ini rumah sial ya, seperti itu. Ala wal mar'ati, dan kepada wanita. Wanita kalau kesialan atau maksudnya ketidakberkahan itu wanita yang bagaimana? Wanita maksudnya istri yang dia ini mempunyai akhlak yang buruk. Kalau orang itu mempunyai istri akhlaknya yang buruk, maka artinya dia sial seumur hidup. Dimarahi saja seumur hidup. Tetapi ketahuilah, wali-wali Allah itu banyak yang jadi wali karena dimarahi istrinya. Makanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, aku tidak melihat wali-wali Allah, orang-orang saleh, kecuali mesti mereka itu orang yang selalu dikalahkan sama istrinya, katanya. Istri yang galak itu, alhamdulillah. Ya ini yang menjadikan aku jadi mendekat kepada Allah. Dimarahi istrinya, ke masjid lagi. Pulang-pulang marahi lagi, ke masjid lagi. Akhirnya jadi wali lah. Kalau marahnya sudah memanas, akhirnya khurud 4 bulan. Pulang-pulang dimarahi 4 bulan lagi. Jadi wali lah. Nah, ini banyak disampaikan oleh para ulama dulu. Masya Allah. Maka ada seorang wali, terkenal wali, yang dia ini minta supaya ambilkan aku minum di rumah sama santrinya. Maka santrinya pulang ke rumahnya kiainya, mintakan minum. Nah, sama istrinya kiainya itu, jadi apa ini? Mintakan minum untuk syekh itu. Oh, syekhmu, gurumu itu pengen pancen, wes dipisoi elek-elek iki. Sing bajingan, sing opo, sing semangat segala-galanya. Langsung dikasih juga minum. Tapi setelah ngasihkan minum, Syekh, bolehkah saya sembelih saja istri tuan, katanya. Loh, kenapa? Masya Allah, udah menghina-hinakan Tuhan habis-habisan. Loh, jangan. Aku ini jadi wali itu gara-gara istriku. Dia itulah yang menjadikan aku jadi wali. Maka itu tak biarkan, aku seneng malah seperti itu. Karo sabar orang itu apa sih? Masya Allah. Wal farasi, dan ada pada kuda.
Kuda ini kuda yang buruk atau kuda yang sial adalah kuda yang tidak dapat dikendarai. Disuruh gerak untuk lari, diem. Disuruh diem, lari. Nah, dikendarai, nyokot. Ini kuda sial namanya. Muttafaqun alaih. Kalaupun ada, itu ada pada barang-barang ini saja. Wa an Buraidah dari Buraidah radhiyallahu anhu anna Nabi sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana adalah la yatatayyaru, tidak pernah merasakan akan datangnya kesialan kepada beliau. Dia tidak mau tatayyur. Kok hatiku enggak enak ya, kayaknya ini mau akan terjadi. Enggak. Nabi enggak mau seperti itu. Rawahu meriwayatkan hadis Abu Dawud bi isnadin sahih. Nabi itu pernah mengirim utusan dakwah ke Raja Persia. Maka setelah surat Nabi disampaikan, maka surat Nabi dirobek-robek. Dilaporkan kepada Nabi Karguzari. Bagaimana Karguzarinya? Alhamdulillah ceritakan semuanya, intinya. Tapi surat engkau baginda Nabi sebelum dibaca sudah dirobek-robek sama saya. Oh, itu artinya dia akan menghancurkan negeri dia sendiri. Nah, dia akan merobek-robek negeri dia sendiri. Tidak lama betul terjadi pemberontakan di dalam negeri mereka, terobek-robek negerinya, anaknya yang malah menyembelih bapaknya. Putra mahkotanya itu yang menyembelih bapaknya. Itu Raja Persia. Ini tafaul terjadinya kemenangan. Seorang Islam diutus untuk menyampaikan dakwah. Lah kok malah dikasih mau apa ke sini? Mau tanah Persia. Ya, ini ambilkan satu karung. Diambilkan satu karung. Kemudian dibawa satu karung untuk menghinakan, mau tanah Persia. Akhirnya pulang, ini sahabat sewenang ini. Dibawa satu karung tanah itu sewenang. Padahal Raja Persia pengennya apa? Pengen itu menghinakan. Tapi sahabatnya tafaul. Tafaul, tanah Persia sudah dikasihkan ini. Dikasihkan. Gimana tuh Amir? Gimana apa yang terjadi? Udah dikasih ini tanahnya ini. Oh ya bener, alhamdulillah. Menanglah akhirnya orang Islam. Tafal harus dikasih dulu sama rajanya. Kasih dulu sama rajanya. Nah itulah pentingnya orang itu selalu yaitu husnudzon itu. Apa itu husnudzon? Ojo ngamuan. Paham toh? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir umat sayyidina Muhammad. Aslih umat sayyidina Muhammad, alih baina qulubi umat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sultanan nasira. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.